Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita melanjutkan pikiran dalam panggilan pelayanan kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan. Bacaan kita masih tetap sama di dalam Matius pasal 10, 16 sampai 20 dengan konsentrasi pikiran kita ayat 17 dan 18. Sebelumnya kita memikirkan ayat 16. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai sesuatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. 17-18 menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama, saudaraku yang kekasih. Karena menjadi sesuatu peringatan yang konkret yang Tuhan sampaikan kepada orang percaya. Apa yang akan dihadapi orang percaya ternyata sangat jelas, terang benderang. Tak perlu engkau tebak-tebak, tidak perlu engkau kira-kira. Menarik bagi saya, apa yang akan terjadi di depan itu sudah sangat jelas. Ternyata Yesus tidak menjanjikan omong-omong kosong, obrolan-obrolan atau obralan-obralan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ada kesembuhan dalam nama Yesus? Amin. Apakah orang bisa kaya dalam nama Yesus? Amin. Apakah orang bisa bangkit dari kematian dalam nama Yesus? Amin. Tapi apakah Yesus menyuruh kita melakukan semua itu? Nanti dulu. Itu adalah upah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tidak semua orang sakit sembuh. Tapi yang tidak sembuh tidak sama dengan tidak kenal Tuhan. Karena terlalu banyak yang sembuh masuk ke neraka. 10 orang kusta. 10 sembuh. Cuma 1 yang masuk surga. 9-nya payah semua. Tapi sembuh loh. Satu waktu kita akan bicarakan tentang konsep kesembuhan. Kita balik dulu di sini. Maka kita melihat saudara yang kekasih, ternyata pergumulan-pergumulan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya justru datang dari dalam, bukan dari luar. Dikatakan tetapi waspadalah terhadap semua orang karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka menyesah kamu dalam rumah ibadatnya. Di dalam realitanya, Yesus teraniaya dan dianiaya. Yesus disalibkan. Itu order dari mana? Dari bait Allah. Dari para imam-imam. Wow, sangat mengerikan sekali. Jadi datangnya dari institusi resmi, gereja. Nah saudaraku, di sana Yesus dipukul di mana? Di rumah imam, di tempat imam besar. Siapa yang menyaksikan? Imam-imam lainnya. Wow, jadi kumpulan para imam. Yes. Dengan toga yang luar biasa itu, dengan kemewahan dan kemegahan, segala simbol-simbol yang mereka miliki, wow, tampaknya hebat luar biasa. Tetapi disitulah terjadi pengkhianatan, kesakitan yang sangat mengerikan, di mana terjadi penekanan yang sangat menakutkan. Saudaraku yang kekasih, ini faktanya. Jadi, musuh pertama kita justru ternyata ada di sekitar gereja itu sendiri. Gereja-gereja yang berkompromi dengan ketidakbenaran. Yang membuat gereja menjadi tampak aneh. Bukan karena gerejanya aneh. Karena yang lain menganehkan diri. Akibatnya yang benar tampak jadi aneh. Jadi tampak tidak benar dianggap menjadi ekstrim. Kengerian-kengerian ini sudah semakin menjadi-jadi. Sudah semakin menggila. Bentuk aniaya kelihatannya bukan lagi akan fisik. Karena pergerakan-pergerakan sekarang memang menjadi pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Tetapi bentuk penganiayaan gereja terhadap gereja seperti apa? Nah saya kasih contoh. Bentuk konkretnya masa kini adalah, pertama, gereja-gereja yang kemudian menjadi liberal misalnya, gereja-gereja yang kemudian mengatakan homo itu tidak mengapa, gay, lesbi itu sah-sah saja, itu pilihan hidup. Dan mereka memberkatinya. Menikahkannya di dalam gereja. Bahkan para pendeta pun akhirnya tidak sedikit yang adalah pendeta homo. Loh, apa hubungannya Pak dengan gereja benar? Di mana aniayanya? Lah justru pasti dong gereja teraniaya. Karena dunia akan berkata, oh berarti yang lain ini yang bilang homo nggak boleh ini kurang ajar ini. Anda akan terisolir. Anda akan mendapat stempel yang menakutkan. Anda akan mendapat stempel yang mengerikan. Nah, mungkin fisik Anda tidak dianiaya, tapi Anda akan masuk dalam lingkaran makhluk aneh yang akan dikucilkan, dihindari dari pergaulan.
Bukankah itu menjadi satu bentuk penganiayaan modern sekarang ini? Yes. Akhirnya kita tidak bisa bergaul dengan semua orang, tidak bisa kemana saja. Karena semua akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau sekarang kita misalnya teriak di beberapa negara tertentu, homo itu dosa, begitu ya. Lesbi tidak boleh, gay dilarang Alkitab, terkutuk, mati. Di negara-negara merdeka Anda bisa di-sue, Anda bisa digugat. Kita bisa digugat ke pengadilan. Homo bisa berkeberatan. Tragisnya, karena kebebasan homo dilindungi oleh undang-undang negara, maka gereja bisa di-sue loh, saudara. Dan ini menjadi semakin sulit ketika gereja-gereja yang beraliran liberal yang saya sebut tadi datang lalu bersaksi. Betul, sebetulnya Alkitab tidak pernah melarang homo. Itu tafsiran Pak Pendeta saja. Waduh, resmilah sudah. Kita di-sue dan divonis bersalah dan masuk ke dalam penjara hanya karena kebenaran yang kita ungkapkan. Apa saya harus berubah pendapat lalu setuju dengan para liberalisme itu? Kan tidak. Tetapi itulah risiko yang akan ditanggung. Saudara-saudara, konteks masih terus berjalan dalam bentuk berbeda, tetapi esensinya sama. Tetap saja pergumulan pertarungan datang. Dan itu peta dunia sekarang ini. Jadi kalau ke pengadilan mau mendatangkan saksi ahli, dia datangkan saja saksi ahli, yaitu pendeta dari aliran liberal. Habislah sudah. Selesailah sudah. Maka yang akan teraniaya oleh siapa? Oleh gereja. Oleh siapa? Oleh pendeta. Yang menjadi saksi ahli untuk memberatkan sekaligus memenjarakan kita. Hanya karena sekali lagi kita membicarakan, mengatakan yang benar. Tragis, ironis. Tapi itulah kenyataannya. Itulah realitanya. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini saya kira perlu sebuah kehati-hatian yang serius yang perlu untuk kita perhatikan. Supaya kita tidak terjebak pada lubang yang mematahkan kaki, menghilangkan kehidupan kita. Tetapi sebaliknya kita mampu bertanding dalam kesungguhan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Dia mau di dalam kehidupan. Ini perlu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti inilah kehidupan kita, pertarungan itu kita jalankan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan hidup kita boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan kita. Menarik bukan? Nah jadi, di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara, kita perlu menjalani kehari-harian kita dengan satu kesadaran yang penuh bahwa institusi-institusi gereja, institusi-institusi agama akan datang menghantam kita. Dan kita akan dihantam lewat satu bentuk yang sangat menyakitkan. Membuat kita menjadi sepertinya aneh di tengah-tengah dunia. Yes, seperti domba di tengah serigala. Wow, situasinya pas benar ya. Hebat loh Alkitab. Unik sekali cara menjelaskannya. Bagi saya sangat terang benderang. Walaupun bagi orang dibuat jadi kabur tak karu-karuan. Mari kita terjemahkan. Tidak tentu itu menjadi penderitaan fisik, kita digebukin saja. Karena modernisme misalnya kecanggihan dalam sistem kenegaraan sekarang menutup ruang untuk itu. Tetapi awas, kita tetap dijebloskan ke dalam penjara. Karena kebenaran yang kita yakini berbeda dengan undang-undang yang berlaku pada umumnya. Maka di sini kita akan berhadapan juga dengan siapa? Ya, dikatakan dan kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa, raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Wow, ngeri sekali, tragis sekali. Tapi itulah kejadiannya. Maka dari institusi agama berkolusi dengan institusi politik. Hebat kan? Sehingga kekuatan politik pun mulai menjangkau menghantam kita berdasarkan informasi dari rekan-rekan institusi agama ini sendiri. Maka terjadi penganiayaan, kengerian yang luar biasa. Akhirnya kita merasakan betapa sulitnya nanti kita akan memberitakan Injil. Sekarang makin terasa. Seperti saya bilang di negara-negara bebas. Baik seperti Kanada, di Amerika, di Eropa. Anda bisa di-sue karena mengatakan homo itu dosa. Berat sekali. Padahal itu keyakinan iman kita. Betapa sulitnya saudaraku. Karena dalam negara-negara bebas seperti begitu, artinya yang menyebut diri sebagai negara modern, hak asasi manusia sangat dilindungi. Satu sisi itu benar, tapi lain sisi itu menjadi mengerikan.
Karena Ajasi mengatakan misalnya hak orang untuk mau homo, sehingga Anda tidak berhak untuk mengatakan itu dosa. Saat yang sama, kita tidak lagi punya hak untuk mengatakan keyakinan iman kita. Karena kita dianggap melawan publik. Waduh, repot enggak? Sehingga institusi sosial kita berhadapan juga dengannya. Dan ini kenyataan kekristenan. Oleh karena itu, saudara, benturan-benturan yang sangat menakutkan inilah yang membuat Alkitab mengingatkan kita, seperti domba di tengah serigala, jadi cerdik dan tuluslah. Bukan sekedar bagaimana lewat, tetapi bagaimana kita bersikap setia kepada Tuhan, sampai Tuhan tolong kita. Kenapa? Karena ada orang yang cerdik akal-akalan menurut dirinya, di mana kemudian dia kompromi. Akhirnya dia tidak berani menyatakan kebenaran kalau itu tidak disukai oleh banyak orang. Dia hanya akan mengatakan kebenaran-kebenaran yang disukai oleh banyak orang. Maka di situ kebenaran harus diberi tanda petik. Karena kebenaran yang dikompromikan, yang dimodifikasi, yang dihilangkan gregetnya. Sehingga ditampilkan hanya kulitnya, esensinya sudah hilang sudah. Nah, ini menakutkan, saudara. Ini mengerikan. Sehingga kita diperhadapkan kepada sesuatu kesulitan yang sangat menakutkan sekali. Tapi ini menjadi kenyataan yang tragis. Betapa mengerikannya situasi di gereja sekarang. Menuju ke depan. Maka gereja-gereja berkompromi. Untuk memikat orang lain, sebetulnya gereja sedang bertarung dengan nightclub, bertarung dengan bioskop misalnya ya. Kenapa? Ya gereja mesti melakukan apa yang dilakukan nightclub, dilakukan bioskop. Akhirnya entertainment yang disampaikan, emosi yang dijerat, kebenaran diabaikan. Kenapa? Karena kalau kebenaran diabaikan, orang tidak suka, pada lari. Orang akan cari misalnya gereja yang memang di mana mereka rasa di-entertain. Maka akhirnya orang-orang muncul sebagai entrepreneur. Yang nyanyi entrepreneur, musik entrepreneur, pengkhotbah entrepreneur. Wah, memang mengerikan sekali. Tapi di sisi lain juga memang menyenangkan sekali. Karena mendatangkan orang-orang banyak sekali tertarik dan senang. Kebenaran, perhatikan kalimat saya tadi, sebetulnya sudah terabaikan. Sehingga kebenaran yang disebut kebenaran tak lagi jelas. Makin hari kita makin sulit untuk menentukan sikap kita. Untuk berbeda dengan dunia. Padahal kita adalah domba di telinga serigala. Tapi akhirnya kita menjadi mirip-mirip serigala. Bahkan bukan di dalam lingkaran, tetapi melingkar bersama-sama dengan serigala itu. Ini yang menakutkan, saudaraku. Serigala berbulu domba yang saya sebut tadi. Lalu yang benar itu akan ada di tengah-tengah dan mereka teraniaya. Seperti Alkitab katakan. Betapa sulit, betapa beratnya. Ingat, mungkin bukan fisik lagi. Tapi situasi yang seperti saya gambarkan tadi. Betapa menyakitkannya. Kalau akhirnya kemudian kita berhadapan dengan institusi-institusi politik yang dianggap sah dalam ketatanegaraan. Dengan undang-undangnya. Lalu kita ditusuk dari belakang. Dijebloskan oleh mereka-mereka yang justru mengaku anak-anak Tuhan. Belum lagi nanti itu dari sudut liberalisme. Dari sudut fundamentalis. Orang-orang yang akhirnya bergaul dengan sinkretis, agama-agama atau mistis. Mereka-mereka nanti yang bisa tampak aneh. Yang mengucilkan diri. Atau bilang gak perlu ke dokter. Atau begini. Akhirnya praktek perdukunan. Apa dampaknya dari mereka, Pak? Iya. Mereka akan membuat sesuatu gerakan yang mirip dengan perdukunan. Sampai akhirnya kebenaran tak lagi jadi jelas. Kita juga akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Seperti domba di tengah serigala. Mereka menjadi serigala dalam sisi yang berbeda lagi. Membuat kita yang mau benar itu jadi tampak aneh. Lain sendiri. Nyeleneh. Karena yang nyeleneh terlalu banyak, maka yang normal jadi nyeleneh, kan begitu. Ini tragedi yang sangat menyakitkan yang terjadi dalam pentas dunia. Tunggu saja waktu terus bergerak kok. Semakin hari Anda bisa lihat. Makin sulit membedakan gereja dengan dunia. Makin sulit membedakan gereja dengan mistis. Tragis loh ini. Dunia kita lihat ini antara bisnis, ya, dunia bisnis dan gereja bisnis, mirip amat ya. Praktek perdukunan dengan gereja dan perdukunan yang atas nama mujizat, mirip loh. Di sana dukunnya dicari-cari, di sini pendetanya dicari-cari. Gila betul. Yang di sebelah sini bisnis profit melulu yang diomongin, kong kali kong dapat segini. Gila, semua orang lari ke sana tuh. Siapa yang enggak pengen kaya, siapa yang enggak pengen luar biasa hebat. Kita terjebak, saudara.
Ketika kita mulai mengatakan kebenaran seperti apa yang saya yakini sekarang, menjadi tak mudah. Akan ada orang segera berkata, dasar ini, dasar itu, dan seterusnya. Oposisi muncul kuat. Karena apa? Sebetulnya khotbah kita itu menjadi dianggap sebagai ancaman terhadap realita posisi mereka. Karena mengganggu kenyamanan yang mereka gapai. Karena ujung dari semuanya nanti akhirnya uang dan uang dan uang dan uang dan uang dan uang. Bukan lagi Tuhan. Tuhan hanya diperjualbelikan seperti Yudas menjualnya dengan 30 keping perak. Tuhan hanya dijadikan slogan untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin Anda tanya, kenapa bisa begitu? Awas. Kalau kau cerdik dan tulus, jangan bermain-main dengan Tuhan. Tapi kalau kau bodoh, kau mau jual beli Tuhan, silakan. Dalam Matius 7 ayat 7 sudah jelas-jelas dikatakan, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Bahkan ada yang berkata, aku sudah mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu, menyembuhkan orang sakit dalam namamu, dalam nama Yesus. Tapi Yesus berkata, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Kau memperjualbelikan dia, dia akan biarkan. Tapi awas, ia akan berhitung denganmu di dalam kekekalan, dan engkau tidak akan bisa lari dari sang penguasa alam semesta itu. Engkau tidak mungkin lari dari Yesus. Haruskah kebodohan mencekam kita dan setan berpesta pora? Tidakkah kita bisa menjadi cerdik dan tulus untuk menunggu pertolongan Tuhan? Tidakkah kita bisa menjadi cerdik dan tulus untuk menghadapi berbagai kesulitan dengan tidak memperjualbelikan kebenaran? Tidakkah kita bisa cerdik dan tulus dengan percaya di tengah kesulitan yang sangat berat, di mana sepertinya tidak ada peluang untuk lolos, untuk berhasil, untuk menang? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kenapa itu tidak dihidupkan? Harus dihidupkan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tampak sepertinya bergembira karena segera akan bisa menggapai kemenangan dengan menghabisi kita, orang-orang percaya. Tetapi sekali lagi orang-orang percaya tidak perlu takut di dalam pertarungan kehidupan. Dia harus berjalan dalam keyakinan yang teguh, keyakinan yang utuh. Tuhan berjanji akan datang. Tapi Tuhan sudah mengatakan ada kesulitan. Tuhan sudah menggambarkan dengan tepat domba di tengah serigala. Jadi jangan berdalih dan jangan lari. Jangan takut karena tak ada yang perlu kau takutkan dalam hidup ini. Berlakulah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lakukan apa yang Tuhan mau dan menanglah. Maka hidupmu menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu perlu. Itu harus dilakukan di dalam sepanjang kehidupan. Menarik saudaraku. Camkan, pikirkan itu dan menjadi pertarungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Camkan, pikirkan itu menjadi kesukacitaan yang menyenangkan hati Tuhan kita. Itu harusnya menjadi gambar yang serius dalam pergumulan kehidupan. Itu seharusnya menjadi kekuatan yang memberikan ketenangan. Itu seharusnya menjadi kegairahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terhormat bukan sebagai orang Kristen. Kita tahu apa yang terjadi. Tahu, Tuhan kasih tahu. Yes. Yang dikasih tahu menyenangkan enggak? Enggak secara manusia. Tapi kalau mau dipikir-pikir utuh, sangat menyenangkan. Karena dia beri kita kesempatan untuk memainkan peran seperti apa yang Yesus Kristus itu sendiri sudah mainkan. Sehingga dia berjalan ke kayu salib tanpa melarikan diri. Bahkan menyerahkan dirinya kepada Bapa di dalam surga. Bukankah seharusnya kita demikian? Karena itu jangan lagi berdalih lalu bersembunyi di balik kata bijaklah, strategilah, cerdiklah. Tapi kemudian berkompromi dengan dunia, mengambil keuntungan diri. Jangan berbicara tentang cerdiklah, tuluslah, lalu mengurangi kebenaran. Supaya orang senang mendengar. Kita mengiklankan, mempublikasikan apa-apa yang orang mau dengar. Tapi jujur sejujur-jujurnya. Memang kita suka orang datang dan mendengar karena selama dengan uang masuk. Bukan karena kebenaran. Tapi kalau kebenaran yang dikatakan tampaknya makin hari makin sulit, makin sedikit pendengarnya. Makin sedikit penggemarnya. Kenapa? Karena Yesus berkata banyak dipanggil, sedikit dipilih. Yang menyukai kebenaran akan sangat terseleksi. Itu faktanya. Sehingga tidak ada majority di sana. Yang terjadi minority. Sukakah engkau? Kalau engkau suka, tetaplah di situ. Tapi kalau kau suka dengan dunia, menjadi seperti dunia, ahli Taurat sudah sukses melakukannya. Tirulah mereka. Ahli Taurat yang berdagang di bait Allah itu. Sehingga bait Allah diobrak-abrik oleh Tuhan karena dijadikan tempat berjualan dan Tuhan marah. Ahli-ahli Taurat yang dengan jubahnya yang suci itu simbol-simbol keagungan itu menyalibkan Yesus Tuhan.
menganiaya para murid, mengejar dan membunuh mereka, menyesal mereka. Oh, itu yang terjadi. Dan zaman kita, konteks kita menghantam kita, membuat kita menjadi asing, aneh, sendirian. Seakan-akan tidak benar karena kebenaran kita menjadi minority, sementara mayoritas menjadi lawan kita. Dan dunia semakin gila. Karena kebenaran, keadilan pun akan diukur dari majority dan minority. Bukan lagi kebenaran ansih sebagai sebuah kebenaran. Banyak yang berteriak salibkanlah Yesus. Sekalipun Yesus tidak salah, maka disalibkanlah dia karena suara terbanyak. Tragis ya. Ini situasi kita. Betapa makin sulitnya. Betapa makin beratnya. Karena orang-orang yang seharusnya tahu kebenaran, mencintai kebenaran, sadar betul resikonya berat. Seringkali mereka berkompromi dengan ketidakbenaran. Bergaul di sana dan tinggal di sana dan menikmati apa yang ada. Nah, Tuhan sudah kasih tahu bukan? Institusi agama akan kau hadapi, institusi politik tak ketinggalan, institusi sosial menghantammu. Maka sistem yang ada membuat kita terjebak seperti domba di tengah serigala. Akankah engkau lari? Memberikan dirimu jadi hamba serigala? Mau melawannya? Kalau engkau mau melawannya, jangan lawan dengan kekuatan dirimu. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Tunggu. Tuhan akan mengerjakannya bagimu. Tapi tetap ada di posisi kebenaran di mana engkau ada. Persis di tengah-tengah serigala. Persis di tengah-tengah ancaman. Persis di tengah-tengah ketakutan. Jangan berubah. Jangan lari. Tetap di sana. Tunggu. Tuhan pasti menolongmu. Menunggu bukan kebodohan. Menunggu karena kau tahu. Menunggu bukan karena ketidakberdayaan. Menunggu karena kau pasrah dalam percaya pada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur kepadamu. Terus lengkapi kami di hidup kami. Tepat di posisi kami di tengah. Tapi tak pernah takut menghadapi berbagai ancaman yang menjadi kenyataan. Dari institusi agama, institusi politik maupun institusi sosial yang menghajar kami. Bahkan dari internal selingkungan kami yang semakin mengkompromikan kebenaran, memperjualbelikan semangat entertainment yang ditumbuh kembangkan. Di sisi lain orang-orang yang menghidupkan mistis sehingga membuat kami semakin terjepit di tengah-tengah kesulitan. Tapi ingatkanlah kami, posisi di tengah. Itu yang kau kehendaki sekalipun tak menyenangkan. Karena kami ada di tengah-tengah kemunafikan, di tengah-tengah kegetiran, di tengah-tengah kepahitan. Dan kami harus keluar dari sana memenangkan pertempuran. Dan kami ingat Tuhan, Engkau yang berkata, Engkau akan menolong kami. Engkau yang berjanji, Engkau yang akan menepati. Terpujilah Engkau Tuhan, jadikan kami tetap cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dalam menanti pertolongan-Mu, tak berkarya dengan kekuatan diri sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin.